Hari ini kita akan belajar tentang teks deskripsi bersama Pak Andrian Eka Saputra dari MTS Negeri 9 Bantul. Happy student, successful Masimba. Siswa senang, guru senang, orang tua senang, prestasi gemilang. Anak-anak, kali ini kita akan belajar pada materi pertama untuk kelas 7, yaitu belajar mendeskripsikan. Nah, sebelum kita belajar mendeskripsikan, kita lihat dulu kompetensi dasar yang harus kita lalui pada pembelajaran kali ini. Nah, ini dia. Di dalam pembelajaran ini diharapkan nanti setelah selesai kalian dapat mengidentifikasi informasi dalam teks deskripsi tentang objek. Kemudian kalian juga bisa menentukan isi teks deskripsi, dapat menelaah struktur dan unsur kebahasaan teks deskripsi, dan dapat menyajikan data, gagasan, kesan dalam bentuk teks deskripsi. Nah, untuk bisa mencapai ini semua, kita akan belajar bersama-sama bersama Pak Andrian Eka Saputra. Nah, pada pembelajaran kali ini yang pertama kali kita akan belajar baca-baca dulu, baca-baca dulu. Ini ada satu lagu nasional karyanya Ismail Marzuki, judulnya Rayuan Pulau Kelapa. Nah, bagi kalian yang tahu dan bisa menyanyikan, boleh ya kita bernyanyi bersama-sama. Oke, kita putar musiknya. Nah, nih, di dalam lagu tersebut Ismail Marzuki mendeskripsikan keindahan Indonesia lewat lagu Rayuan Pulau Kelapa. Keindahan apa saja yang dideskripsikan Ismail Marzuki melalui lagunya? Coba berikan alasan pendapatmu. Kata-kata apa yang menunjukkan bahwa lagu di atas mendeskripsikan keindahan Indonesia? Ayo belajar sungguh-sungguh agar dapat memberi sumbangsih untuk Indonesia. Nah, coba kita lihat ya, anak-anak ya. Kita lihat di dalam teks ini. Rayuan Pulau Kelapa. Nah, seperti ini. Rayuan Pulau Kelapa. Tanah airku Indonesia. Negeri elok amat ku cinta. Tanah tumpah darahku yang mulia, yang kupuja sepanjang masa. Tanah airku aman dan makmur, Pulau Kelapa yang amat subur, Pulau Melati pujaan bangsa sejak dulu kala. Nah, ini kalau kalian perhatikan di bait pertama, bentar nih, Pak Andrian coba pakai pensil ya. Ini di bait pertama ini, yang ini, Nah ini, tanah airku Indonesia, negeri elok amat ku cinta, tanah tumpah darahku yang mulia, yang kupuja sepanjang masa. Di sini Ismail Marzuki mencoba mendeskripsikan Indonesia. Indonesia itu apa? Di sini Ismail Marzuki mendeskripsikannya sebagai negeri elok, kemudian yang amat ku cinta, dan tanah tumpah darah, kemudian yang mulia,
yang kupuja sepanjang masa. Nah, rincian-rincian seperti inilah yang disebut sebagai deskripsi. Jadi di dalam teks ini di bait pertama Ismail Marzuki mencoba mendeskripsikan tentang tanah airku. Siapa tanah airnya Ismail Marzuki? Yaitu Indonesia. Indonesia yang seperti apa? Yang merupakan negeri elok, yang amat kucinta, kemudian tanah tumpah darahku yang mulia, dan yang kupuja sepanjang masa. Nah, jadi dalam teks ini Ismail Marzuki mencoba mendeskripsikan apa itu Indonesia. Oke, sekarang kita lanjutkan ke bagian kedua. Di sini. Tanah airku aman dan makmur, pulau kelapa yang amat subur, pulau melati pujaan bangsa sejak dulu kala. Nah, tanah air ini masih merujuk kepada ini, tanah air. Nah, kata tanah air itu masih merujuk ke sini nih. Bentar, pakai sini ya. Tanah air ini pasti ke Indonesia. Di tanah air yang ini masih ada hubungannya dengan Indonesia, masih mendeskripsikan tentang Indonesia. Nah, tanah airnya bagaimana? Di sini Ismail Marzuki menuliskan bahwa tanah airnya aman dan makmur. Kemudian pulau kelapa yang amat subur. Kemudian pulau melati pujaan bangsa. Nah, banyak yang dideskripsikan oleh Ismail Marzuki di dalam lirik lagu ini. Kemudian di sini, melambai-lambai nyur di pantai, berbisik-bisik raja kelana, memuja pulau nan indah permai, tanah airku Indonesia. Nah, kalau tadi di bagian para bait pertama dan bait kedua ini diawali dengan penyebutan Indonesia atau tanah air, tetapi di ref ini diawali dengan deskripsinya. Nah, di sini menuliskan melambai-lambai, nyiur di pantai, berbisik-bisik raja kelana, memuja pulau nan indah permai. Nah, hal ini, deskripsi-deskripsi ini, semuanya ini, nggak pakai hijau. Oke, semuanya ini mendeskripsikan satu hal, melambai-lambai nyur di pantai, kemudian berbisik-bisik raja kelana, dan memuja pulau nan indah permai ini ditujukan pada satu hal, yaitu tanah airku Indonesia. Di sini Ismail Marzuki ingin mencoba mendeskripsikan atau merinci atau menjelaskan kepada kita tentang Indonesia. Nah, apa yang dijelaskan tentang Indonesia? Ya ini tadi, negeri yang elok, kemudian yang mulia, yang kupuja, yang aman, makmur gitu kan, yang amat subur. Nah, kalau kalian dan sebagainya. Dan kalau kalian perhatikan di sini kata-kata yang dipakai itu apa? Kebanyakan yang dipakai itu adalah kata sifat. Nah, kenapa yang dipakai kebanyakan kata sifat? Karena kata sifat itu bisa menjelaskan atau memberikan emosi kepada sesuatu. Misal kalian mengatakan seperti ini, sekolahku yang indah. Nah, kata yang indah itu dapat memberikan emosi atau gambaran yang nyata kepada pembaca bahwa sekolah itu memang indah, seperti itu. Nah, dari kata-kata sifat inilah yang membuat pembaca itu seolah-olah berada di dalam, atau seolah-olah pembaca itu bisa merasakan keadaan yang dideskripsikan oleh penulis, seperti itu. Oke ya, ini dari Rayuan Pulau Kelapa seperti ini. Ini Ismail Marzuki mencobanya seperti itu. Jadi kita bisa menjawab ini. Nah, sekarang bagaimana kita menentukan ciri isi dan tujuan dari teks deskripsi? Setelah kalian baca ini tadi,
kalian mungkin sampai di sini sudah paham ciri-ciri apa saja yang harus ada di dalam teks deskripsi, itu ya. Akan tetapi, biar pembelajaran kita makin jelas, maka Pak Andrian juga selain menggunakan buku ini, Pak Andrian ada satu materi dalam bentuk PowerPoint yang akan Pak Andrian jelaskan kepada kalian. Oke, Pak Andrian beralih ke PowerPoint-nya dulu ya. Nah, sekarang lihat ya. Ini adalah contoh teks deskripsi. Kalau tadi kita melihat atau membaca dalam bentuk syair lagu, maka kita akan belajar melalui teks deskripsi yang lain, yaitu yang Bapak ambilkan dari buku Siswa Bahasa Indonesia kelas 7 SMP yang tadi. Ini, ayahku panutanku. Dengarkan ya, Pak Andrian coba bacakan untuk kalian atau kalian bisa membaca sendiri. Ayahku bernama Abu Salman. Ayah berpostur sedang, berumur sekitar 54 tahun. Rambutnya putih beruban. Di dagunya terdapat bekas cukur jenggot putih di dagunya. Kulit ayahku kuning langsat. Wajah ayah tipikal Batak dengan rahang yang kuat dan hidung mancung tapi agak besar. Matanya hitam tajam dengan alis tebal. Sepintas ayahku seperti orang India. Meskipun kelihatannya mengerikan, ayahku orang yang sabar. Wajahnya teduh dan selalu tersenyum menghadapi masalah apapun. Ya, ayahku adalah orang yang paling sabar yang pernah aku kenal. Tidak pernah terlihat marah-marah atau membentak. Beliau selalu menunjukkan perasaannya lewat gerakan bermakna di wajahnya. Jika melihat anaknya membandel, ayah hanya menggeleng sambil berkata lirih untuk membujuknya. Tidak seperti orang Batak yang logatnya agak keras. Ayahku sangat pendiam. Beliau yang irit kata lebih suka memberi contoh langsung kepada anaknya, tanpa perlu menggurui. Bagai air yang mengalir tenang, tetapi sangat dalam. Beliau adalah teladan bagi anak-anaknya. Nah, kalau kalian baca teks ini, maka kalian akan mendapat gambaran tentang siapa Abu Salman. Seperti apa postur tubuhnya Abu Salman, fisiknya seperti apa. Kita walaupun hanya membaca, tetapi bisa membayangkan bahwa Abu Salman adalah orang yang tinggi, itu kan, berkulit kuning langsat kayak gitu, yang tatapannya tajam, yang hidungnya besar, yang terlihat mengerikan gitu, seperti kalau di sini tuliskan seperti orang Batak dan atau mirip orang India gitu. Kalau kita lihat di film-film kan kita langsung tuh, kalau kita baca ini kita langsung dapat referensi. Mungkin kita pernah melihat langsung orang India atau kita ingat orang-orang India di dalam film gitu. Kita bisa membayangkan seperti apa tuh Abu Salman. Nah, hal inilah yang kemudian bisa kita tarik ke dalam ciri-ciri teks deskripsi. Tapi sebelum itu, mungkin kita perlu tahu dulu sebenarnya teks deskripsi itu apa toh. Di sini. Asal katanya. Kata deskripsi berasal dari bahasa Latin describer, yang kemudian diadopsi ke dalam bahasa Inggris description, yang artinya menggambarkan. Dari itu, maka kita bisa tarik kesimpulan bahwa teks deskripsi adalah teks yang menggambarkan objek dengan cara memerinci objek secara subjektif berdasarkan sudut pandang penulis. Nah, kenapa bersifat subjektif? Karena setiap orang itu ketika menggambarkan sesuatu punya cirinya masing-masing, punya caranya masing-masing. Mungkin Pak Andrian akan mendeskripsikan madrasah kita itu sebagai madrasah yang
maju atau madrasah yang strategis dalam sisi letak geografisnya karena berada di pinggir jalan dan dekat dengan ring road gitu. Nah, berbeda lagi ketika mungkin kalian yang mendeskripsikan atau siswa-siswi yang rumahnya jauh dari madrasah, bahwa bisa mendeskripsikan bahwa madrasah adalah tempat yang jauh. Madrasah atau mungkin ada yang rumahnya sangat dekat dengan madrasah gitu. Madrasah adalah tetanggaku, misalnya kayak gitu. Jadi subjektif ini berdasarkan sudut pandang penulis. Antara Pak Andrian dengan kalian mungkin bisa beda cara mendeskripsikan sesuatu. Seperti itu. Dan dengan cara memerinci seperti yang sudah kita baca dalam syairnya Ismail Marzuki tadi, bahwa Ismail Marzuki mencoba mendeskripsikan Indonesia dengan cara memerinci atau membuat rinci atau menuliskan rincian-rincian dari Indonesia begitu. Nah, kalau kalian ingat di teks pertama tadi juga seperti itu. Di sini. Bentar. Nah, di sini di ayah panutanku ini juga dirinci siapa itu sosok ayah, siapa toh Abu Salman dan bagaimana Abu Salman, seperti apa Abu Salman, tingkah dari fisiknya, kemudian tingkah lakunya. Jadi tidak hanya bentuk fisik tapi mungkin bisa psikis juga. Hal-hal yang berkaitan dengan sifatnya. Begitu. Kita lanjutkan ya. Setelah kita tahu dengan pengertian dari teks deskripsi, maka dengan otomatis kita bisa tahu apa tujuan dari teks deskripsi. Mengapa kita harus belajar teks deskripsi? Yang pertama adalah bahwa teks deskripsi ini bertujuan untuk memberikan gambaran secara rinci tentang objek. Itu kata kuncinya yang Bapak tuliskan dengan warna hitam. Teks, objek, memerinci, subjektif. Itu. Kenapa? Karena ketika kita melihat objek, kita bisa memerincinya dengan subjektif, maka kita bisa membuat sebuah gambaran. Yang gambaran tadi kan asal kata deskripsi dari gambaran. Jadi bisa enak gitu, kalian bisa memahaminya. Tujuannya teks deskripsi ini adalah untuk menggambarkan objek secara rinci dan subjektif. Kita lanjutkan ke ciri dari teks deskripsi. Nah, yang pertama, paragraf deskripsi menggambarkan sesuatu. Ini yang wajib. Paling wajib bahwa teks deskripsi itu harus menggambarkan sesuatu. Karena kita tahu tadi, asal mula kata deskripsi berasal dari describer, yang artinya menggambarkan. Kemudian yang kedua, paragraf yang digambarkan dijelaskan secara sangat jelas dan rinci, serta melibatkan kesan indera. Nah, apa yang dimaksud dengan kesan indera? Yaitu melibatkan fungsi dari indera kita. Nah, indera kita itu ada 5. Yang pertama ada penglihatan, yang kedua ada pendengaran, yang ketiga ada penciuman, yang keempat ada perasa, dan yang kelima ini ada peraba. Nah, dari kesan indera ini maka secara mudah kita bisa menarik kesimpulan bahwa teks deskripsi ini berkaitan erat dengan citraan. Apa itu citraan? Citraan itu adalah gambaran. Misalnya kayak seperti ini, citraan penglihatan berarti apa yang bisa dilihat oleh mata kita. Apa yang bisa dilihat oleh mata kita? Yang pertama bisa warna, bisa ukuran, bisa bentuk. Kemudian citraan pendengaran. Pendengaran apa yang bisa ditangkap oleh indera pendengar kita, telinga kita, bisa dalam bentuk suara, tinggi intonasi, bisa jeda, seperti itu. Jadi bagaimana tinggi rendahnya suara kayak gitu, seperti itu. Kemudian apa yang bisa ditangkap oleh indera penciuman kita? Ada aroma. Apa yang bisa ditangkap oleh indera perasa kita?
ya rasa gitu, asam, manis, pahit, hambar gitu. Kemudian apa yang bisa ditangkap oleh indera peraba kita yang pasti adalah tekstur. Misal kalian mencoba meraba kulit durian, maka teksturnya akan bergerigi tajam. Kalian mencoba meraba kulit salak, maka teksturnya juga bersisik. Kemudian kalau kalian meraba kulit semangka, maka akan halus seperti itu. Itu yang bisa diambil oleh atau bisa ditangkap oleh indera kita. Yang ketiga, ketika pembaca membaca teks deskripsi, maka seolah-olah merasakan langsung apa yang sedang dibahas di dalam teks. Nah, ini nomor 3 ini berkaitan erat dengan tadi, bahwa di dalam teks deskripsi kebanyakan terdapat kata sifat. Karenanya seolah-olah pembaca itu bisa membayangkan langsung dan seolah-olah berada di dalam satu situasi dengan yang dituliskan penulis. Dan yang terakhir, keempat, teks deskripsi menjelaskan ciri-ciri fisik objek seperti bentuk, ukuran, warna, atau ciri-ciri psikis suatu objek dengan rinci. Kalau psikis ya tadi misalnya berkaitan dengan sifat-sifat tadi. Nah, seperti itu hari ini kita belajar itu dulu. Kemudian di pertemuan berikutnya kita akan belajar lebih lanjut lagi tentang teks deskripsi. Kita akan belajar tentang struktur dan kebahasaannya. Apa dan bagaimana itu kita lanjutkan besok di pertemuan berikutnya. Begitu saja dari Pak Andrian. Terus dukung channel ini dengan cara tekan suka jika memang suka dan tekan tidak suka jika memang tidak suka. Lalu kamu bisa menekan tombol subscribe agar kamu bisa mendapatkan notifikasi video. Ya, kalau kalian mengaktifkan loncengnya, kalian akan menjadi orang pertama yang mendapat kabar bahwa di channel ini ada video terbaru. Seperti itu, jika kalian merasa video ini bermanfaat, maka bagikan ke teman-temanmu. Begitu saja dari Pak Andrian, terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya. Yo.